وينفعنا به وبعلومه في الدارين آمين 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 اللهم آمين. الفاتحة. بالله من الشيطان بسم الله الحمد لله آمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم آمين. نحمد الله الذي علم بالقلم علم الإنسان محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله بيته الكرام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum lebih lanjut, mari kita sama-sama berniat atau memperbarui niat kita untuk duduk i'tikaf dalam masjid ini. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Di dalam hati masing-masing sengaja saya niat i'tikaf dalam masjid ini sunnah karena Allah Ta'ala. Jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita meyakini bahwa langkah kaki kita dari rumah ke masjid ini memiliki balasan yang begitu besar atau nilai pahala yang sangatlah besar. Kalau kita berkendara, ya tentu saja putaran roda kendaraan kita itu menjadi hitungan. Kalau dalam riwayat hadis itu, satu langkah itu ke masjid atau ke majelis ilmu, ke majelis zikir, ke tempat kebaikan, satu langkah itu dibalas ada 3 kebaikan. Ada diberikan pahala, diampuni dosa, dan diangkat derajat. Itu langkah kita khususnya bagi Bapak Ibu yang berjalan kaki dari rumah ke sini. Jadi per langkah itu tiga kebaikan diberikan. Makanya sahabat itu dulu pada saat mereka berjalan sengaja memendekkan langkah. Kalau jalan ke masjid jadi supaya lebih banyak hitungan langkahnya. Lalu ternyata ada pahala yang lebih besar dari itu, yaitu pahala seseorang ma min khutwatin ahabba ilallah min khutwatin yamshihal abdu yasilu saffan. Riwayat Imam Abi Daud, pahalanya lebih besar lagi daripada langkah dari rumah ke masjid tadi, yaitu langkahnya orang yang menyambung shaf atau memenuhi shaf salat. Mulai hitungannya berarti pas mulai masuk masjid ini. Begitu masuk, punya kebiasaan misalnya di sebelah sini, tapi melihat ada saf kosong di ujung sana, di sebelah kiri. Lalu dia jalan dia mau menuju tempat
tempat biasanya itu ternyata sudah terisi misalkan, atau memang di sana kosong, lalu dia berjalan dari jalannya dari situ mengisi sop yang kosong karena untuk memenuhi itu, pahalanya mengalahkan pahala langkah dari rumah tadi itu. Saking besarnya nilai pahala mengisi shaf ini. Bahkan di hadis yang lain, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alal ladzina yasiluna sufufa. Ini kan kita sering dengar ayat innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wasallimu taslima. Ternyata ada yang mirip dengan itu. Allah dan para rasul itu Allah dan para malaikat itu juga bersalawat ke siapa? Ke orang-orang yang melihat shaf kosong lalu dia mengisi shaf itu. Wa man sadda furjatan rafa'ahu Allahu biha darajatan. Orang yang, hadis riwayat Imam Ibnu Majah, yang melihat shaf itu kosong masih cukup buat satu orang, lalu dia segera mengisi kekosongan tersebut, maka rafa'ahu Allahu biha darajatan, Allah angkat derajat orang ini satu tingkatan. Dan ini juga riwayat-riwayat hadis-hadis tentang keutamaan memastikan shaf itu terpenuhi, baik sebelum sholat ataupun sedang sholat. Maksudnya sedang sholat itu, biar kita lagi sholat lalu ada shaf kosong, maka sunnah untuk kita tetap memenuhinya. Berarti apa? Berjalan meskipun sholat gitu, meskipun sedang sholat, ya tinggal ada cara atau ketentuan mengisi shaf itu atau cara berjalannya. Lalu yang berikutnya adalah memulai shaf itu. Nah dan ini yang orang kita kelihatannya masih berat untuk melakukannya atau masih sulit. Yang pertama, yang sulit sekali dilakukan kalau dia datang sendirian dan shafnya sudah penuh di baris pertama misalkan. Nih shaf barisan pertama ini sudah penuh. Lalu orang ini datang tapi sendiri. Kan dalam hadis oleh Rasulullah disebut tidak ada orang yang sholat sendiri melainkan setan yang akan menemaninya. Bahasanya itu di shaf itu. Berarti dengan kekhawatiran justru akan ada ditemani setan bahasanya, maka dalam fikih sunnah untuk meminta orang lain menemaninya. Nah ini yang sulit, yaitu apa? Orang yang di depan ini diminta mundur supaya kita itu di belakang berdua, supaya tidak sendiri gitu kan. Bahkan di mazhab yang lain nanti tidak sah sholat orang itu kalau dia sendiri jamaahnya. Di beberapa mazhab, diantaranya mazhab Hanafi, itu tidak sah kalau sholat shafnya sendirian. Makanya wajib akhirnya meminta orang yang di depan mundur. Orang ini sedang sholat. Maka kita bisa melihat, mungkin pernah ada yang mencontohkan dengan menepuk pundak orang tersebut, ya ketentuannya sama, kitanya sudah bertakbir. Dan ini berlaku samalah, laki-laki perempuan sama. Maksudnya kan pahala shaf yang paling besar itu yang paling depan. Kalau di tempat kita ini kan perempuan khusus sudah di situ, lalu ada tirai tersebut, dia tidak ada bedanya dengan laki-laki. Pahala shaf yang di depan itu lebih baik daripada yang di belakang. Kecuali
perempuan itu di dalam masjid yang sama dengan laki-laki, tidak ada tirai dia, maksudnya terbuka, maka pahala saf perempuan itu yang paling baik adalah yang paling belakang. Iya, kalau dia terbuka. Kalau dia terbuka seperti ini, itu kalau pahala safnya yang lebih paling belakang itu lebih afdal, lebih utama. Tapi kalau yang kayak di kita kan sudah satu tempatnya khusus, yang kedua ditutup dengan tirai, maka saf laki-laki, saf perempuan itu sama dengan saf laki-laki. Yang paling depan lebih utama, lalu seterusnya. Artinya kalau dengan tempat khusus begini, ya kita kan dianggap khusus lah sudah itu nggak ada bedanya dengan laki-laki. Termasuk masalah memulai shop. Jadi masih adalah hari ini orang-orang yang memulai shop itu berdua bertiga datang, mereka mulai dari kiri kanan. Kan shop pertama penuh. Datang 2 orang, datang 3 orang. Mulainya dari pojok sana ada, dari pojok sebelah kiri masjid juga ada. Saya beberapa kali bertemu yang seperti itu. Padahal kalau memulai shop itu dimulai dari bagian tengah. Shop baru lah, bikin barisan baru itu. Itu dari tengah. Jadi yang ingin diperjelas kepada kita atau ibu-ibu sama saja, bila datang kebetulan sudah penuh di bagian depan, berdiri pertama itu berdiri di tengah. Di tengah itu maksudnya yang sejajar dengan imam. Nah begitu pula dengan ibu-ibu, berdiri di bagian tengah dulu, lalu kiri kanannya memenuhi gitu. Nah bukan dari samping. Yang kedua tadi, kalau laki-laki, khususnya di sini bahasanya laki-laki, itu minta orang yang di depan, kalau sendirian datangnya, minta orang yang di depan menemani kita. Berarti ada pergeseran orang tuh nantinya. Nah makanya tadi saya bilang agak sulit kelihatannya mempraktekkan ini. Kita datang, shop pertama penuh. Lalu kita minta orang yang di depan sini untuk mundur agar kita berdua di belakang. Karena tadi oleh Rasulullah diwanti-wanti jangan sampai sendirian nantinya. Caranya atau teknisnya itu ya begitu. Bertakbir aja dulu. Allahu Akbar, lalu pegang orang yang di depan agar dia mundur. Kalau sulit, tidak apa-apa sebelum sholat, sebelum mulai tidak masalah. Nah yang jadi masalah yang di depan ini, begitu dipegang bahunya, dia ngerti nggak? Begitu dipegang, tidak mundur-mundur orang ini. Kita pegang lagi, tetap dia tidak mundur karena dia tidak mengerti. Bolehkah ditarik? Boleh. Maksudnya jangan kasar nariknya, jadi ditarik pelan. Tiba-tiba marah orangnya, ngamuk. Nah itu yang jadi masalah. Tapi di mazhab Syafi'i karena ini tidak wajib, sifatnya statusnya sunnah tadi, jujur saya pribadi lebih memilih, kalau hukumnya kan makruh akhirnya kita sholat sendiri itu, saya lebih memilih pada saat itu melakukan hal yang makruh. Saya pernah mengalami itu. Saya lihat yang di depan ini, sempat aja Pang perhatikan, dipanggilkan enggak ke orang inilah, maksudnya diberi isyarat. Akhirnya sudah biar aja. Saya lebih memilih enggak usah, karena kelihatannya tidak paham. Dari awal orang yang berdiri di belakang itu, saya sudah mengerti kelihatannya beliau tidak paham. Nah, disampaikan subuh ini
khususnya kita yang hadir, besok-besok kalau kita yang datang terlambat, sop pertama sudah penuh, pegang aja bahu orang yang di depan. Yang kedua, kalau kita yang dipegang, kita mundur. Itu. Kalau semuanya ya pas sudah paham, tidak ada masalah. Dan memang seperti itu tuntunannya. Memang yang jadi masalah ini yang tidak paham ini. Jadi mudah-mudahan dengan tersampaikannya ini besok kita sudah mengerti dan bisa melakukannya gitu. Asal semuanya memiliki pemahaman yang sama. Seperti itu memang tuntunannya. Jadi ginilah, dia tidak persis yang sejajar imam itu bukan. Di sampingnya yang kiri kanannya. Karena kan yang sejajar dengan imam nih kitanya yang berdiri di situ. Kita berdiri sejajar persis berarti bukan orang yang di depan kita, tapi yang di sebelah kanan atau kiri kita yang diminta mundur itu. Tinggal dipilih aja. Oh ini Pak Ketua, jangan ketua nih, sebelahnya aja. Ini wakil, kayaknya wakil aja nih. Baru kita pilih itu misalnya. Yang dianjurkan itu yang sebelah kanan. Artinya utamanya yang kanan, tapi kalau yang kiri tidak masalah. Berarti kalau dia di kanan, otomatis kan kosong jadinya. Karena kita sendiri tadi, seharusnya memang tidak perlu. Tapi karena kita sendiri dan ada hadis bahwa Rasulullah menyarankan jangan sendirian itu, akhirnya mundurlah yang satu, berarti kosong. Nah yang kosong ini diisi oleh orang yang di sebelahnya, merapat, bergeser. Berarti nanti ujungnya, terakhiran kosong itu kan paling ujung di dekat dinding, paling pojok sana. Nanti ini tugas kita semua. Bila kita datang lihat orang dua sudah di sini, itu kemungkinan bisa ada yang kosong di ujung. Maksudnya kita jangan juga begitu datang langsung gabung di sop kedua tadi. Perhatikan dulu ada nggak? Jangan-jangan ini sempat proses ada yang mundur tadi. Ngertilah? Begitu kita datang, jangan langsung berdiri di sop yang kedua langsung bertakbir, tapi pastikan dulu. Ini kenapa dua orang aja di belakang? Oh jangan-jangan ini satu aja aslinya, satunya mundur. Berarti kemungkinan ada kosong. Bisa jadi di pojok sana atau pojok situ. Begitu kita perhatikan ada. Nah yang baru datang berikutnya nanti yang mengisi. Maka dia terpenuhi lagi gitu. Nah hanya beda orangnya aja yang bertukar. Secara pahala dia tidak berbeda. Artinya yang pahala sop depan awal tanpa mengurangi pahalanya dia. Bisa dipahami lah. Jadi tekniknya itu begitu. Maksudnya tuntunan fikihnya seperti itu. Ya terkadang karena ketidakpahaman saja. Dan untungnya dalam mazhab Imam Syafi'i ini tidak wajib. Akhirnya kalau tidak begitu pun ada pahala-pahala yang tidak tercapai itu saja. Tapi sholatnya masih sah. Oh kalau di mazhab yang lain itu tidak sah. Makanya kita belajar ini ya tujuannya untuk mudah-mudahan bisa yang paling baik melakukan gitu. Jadi terkadang kita itu prihatin dengan orang-orang yang mengisi sop ini sekehendak hati mereka saja datang. Ada malahan datang berdua atau 3 orang. Rupanya 3 orang ini, 2 orang ini beda pandangan. Satu ingin mengisi yang di ujung sana, maksudnya sop kedua lah. Yang satu ingin di sebelah situ. Jadi berpencar mereka. Satu ke sebelah kanan, satu ke sebelah kiri. Akhirnya masing-masing sendiri itu. Dan satu akhirnya. Nah ini yang sebetulnya oleh Rasul juga disebut jangan sendiri sholat di sop itu. Itu kan akhirnya sendirian dia.
Ya karena ketidakpahaman sebetulnya. Padahal kan mereka ini sudah berdua dari awal. Harusnya ya sudah datang berdiri saja di tengah dan berdampingan, berdekatan. Berarti sudah tidak perlu minta orang yang lain mundur. Dan sekali lagi, pahala yang mampu mengalahkan langkah kaki kita dari rumah tadi, itu pahala pas waktu mengisi shaf atau memenuhi kekosongan itu. Makanya oleh Rasulullah disebut wa man sadda furjatan, orang yang menutup satu lubang. Ada yang kosong satu orang lalu kita isi. Kesimpulan sederhananya juga, kalau datang agak terlambat itu tidak benar-benar lambat, agak lambat cuman kelihatannya sudah terpenuhi shaf depan. Intinya lihat-lihat dulu. Ada shaf kosong nggak masih di depan? Jangan langsung mulai bertakbir begitu saja. Jadi perhatikan. Oh kayaknya kadang-kadang ada juga sih orang kita itu mungkin inilah menganggap tidak muat, mungkin begitu. Jadi dia tuh melihat di pojokan di ujung tuh ada kayak kosong, cuma kayak sempit. Akhirnya berpikir, nggak usah aja sudah, jadi sendiri tetap di belakang. Dan ini kalau ditanya hukum apa, hukumnya makruh. Artinya apa? Kalau kira-kira memang masih muat aja, masuk aja dulu. Nanti dalam sholat itu biasanya ada pergeseran masih. Jadi luas dia. Itu sering saya pribadi coba buktikan itu. Jadi ada beberapa orang kami datang terlambat. Di sana tuh ada kayak kosong, cuman yang datang ini mungkin sudah lihat, wallahu alam sudah melihat atau belum. Yang jelas dia langsung berdiri di situ. Nah, begitu saya lihat, kelihatannya memang agak sempit sih. Enggak apa-apa, saya maju aja dulu. Isi di situ sholat. Begitu ruku, sujud, rupanya yang di samping sebelah sininya itu merasa ingin ngasih tempat gitu kan. Jadi dia mulai agak bergeser, jadinya rapat. Dan justru sangat luas. Jadi memang kelihatannya was-wasnya aja itu. Bahasanya itu pandangan kita itu diganggu oleh setan yang menutupi, bahasanya jangan di situ, nggak usah aja. Itu sempit di situ. Nah, itu yang harus ada di hati kita, bahwa nggak bisa kok di ujung situ. Maju aja di situ. Bila masih sempit juga dorong aja yang di sebelah itu. Biar bergeser akhirnya. Nah, jadi sekali lagi bahwa ini menjadi penting untuk dipahami bersama ketika sholat berjamaah. Dan yang kedua tadi makruh lah, sebetulnya makruh seseorang yang dengan sikap-sikapnya ini membuat orang lain tidak bisa dekat. Maksudnya terlalu banyak makan tempat gitu, nah bahasa kitanya. Terlalu banyak makan tempat di shaf itu. Dia berdiri seolah-olah ingin menguasai wilayah itu. Itu hukumnya makruh. Yang begini, mohon maaf, ibu-ibu yang bisa sajadah mereka. Begitu dia datang, diamparnya sajadahnya yang besar tuh. Dan dia seolah-olah ingin bilang, jangan masuk wilayah ini. Padahal kan bukan itu patokannya, kan dirinya. Patokan pertama dulu kita sudah sampaikan, bahu. Yang jadi patokan itu, yang jadi hitungannya itu bahu kita ke bahu orang sebelah kita. Bila bahu kita ini ke orang yang sebelah ini dekat, berarti itu rapat. Kemudian lurus tidaknya, yang jadi patokannya tumit kita. Bila tumit kita ini ya hampir sama lah atau sejajar saja dengan orang kiri kanan, berarti shaf kita lurus. Itu patokannya. Jadi yang dilihat itu bahu sama tumit.
Dalam arti idealnya benar-benar rata, persis lurusnya itu paling bagus, paling minimal, paling tidak terlalu jauh jaraknya, dalam arti ada yang terlalu mundur, ada yang maju. Dan semua itu saya ketemu hadis Rasulullah tuh ini menyebut hadis riwayat Imam Muslim. An Ibnu Mas'udin Al-Badri radhiyallahu anhu qala, dari Abi Mas'ud Al-Badri radhiyallahu anhu qala, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu manakibana fis shalah. Jadi pernah Rasulullah tuh gini, begitu sahabat sudah berdiri, lalu beliau mengusap bahu kami sambil megang bahu sahabat itu. Kata Rasulullah, wa yaqulu istawu wa la takhtalifu fatakhtalifa qulubukum. Luruskan, rapatkan, jangan bengkok, jangan renggang, fatakhtalifa qulubukum, maka hati kalian juga akan seperti itu. Maknanya kalau dia bengkok, maksudnya bengkok tuh ada yang temaju, ada yang mundur, benar-benar tidak lurus. Hati orang itu begitu nanti, antara satu orang dengan orang yang lain, tidak akan benar-benar pernah akur, atau tidak akan benar-benar bisa saling memahami. Kalau dia renggang, ya begitu kondisi hatinya, ya pasti mudah tersinggung. Padahal orang-orang ini hari-hari berjamaah bersama gitu nah. Bahkan mohon maaf, mereka ini tergabung dalam organisasi kepengurusan masjid, tapi sering sekali beda pendapat dan sering salah paham. Gara-garanya apa? Waktu mereka sholat berjamaah tadi, mereka tidak terlalu perhatian terhadap shaf itu. Jadi kita ini kan bapak-bapak, ibu-ibu mungkin tidak hanya di subuh Sabtu ini kita sholat berjamaah di sini, tapi hari-hari. Hari-hari berarti kita ini hari-hari ketemu sebetulnya. Hari-hari seharusnya sangat akrab sekali, sangat dekat sekali. Ternyata itu bisa tidak didapat ketika pas sholat tidak memperhatikan sepenuhnya atau tidak memperhatikan dengan serius mengenai masalah shaf ini. Bahkan pikiran kita itu yang penting kita lapang, yang penting mudah bergerak dalam sholat kita, lalu terserah aja orang bagaimana. Dan itu adalah pemahaman yang sangat keliru. Saya pernah juga, jadi gini, ada masjid itu yang di depannya ini ditaruh kipas berdiri gitu nah. Nah jadi ada bapak-bapak, beliau tuh berdirinya pas sih sejajar kipas. Pokoknya enggak mau lagi bergeser. Pokoknya beliau di situ, bila renggang ke kiri ke kanan terserah aja. Pokoknya beliau harus sejajar kipas. Ada yang begitu. Dan ini bermasalah sekali. Artinya gini, sekali lagi kita itu berjamaah untuk apa gitu kan? Maksudnya melaksanakan ibadah ini ya demi menjalani, mendapatkan kebaikan-kebaikan itu, dan tidak sempurna kebaikan yang didapat dengan cara paham tadi. Ya termasuk terserah aja di mana aja ke berdiri. Ada juga yang begitu. Jadi tuntunannya sekali lagi, kalau rapat itu standarnya bahu yang kita lihat dekat tidaknya, yang kalau lurus bagian tumit, lurus tidaknya ya. Kalau kayak ambal kita ini bergaris, ya minimal lah bagian tumit itu tidak keluar dari garis yang ada sudah kan itu, karena itu masuknya ke shaf kedua kan. Jadi berdirinya lah di situ minimal. Jadi bisa semuanya berpikiran seperti itu, bisa lah lebih lurus. Lalu yang berikutnya tadi mengisi shaf pertama, ketika shaf kedua, tiga kayak ibu-ibu sama, dimulainya dari tengah, bukan dari kanan dari kiri, dari tengah. Kalau kebetulan sendirian enggak apa-apa,
minta aja orang yang di depan untuk mundur. Nah kalau ibu-ibu kan bawa sajadah, mundur satu menemani sajadahnya, nggak usah dibawa, kan lagi sholat. Nah, jangan begitu pas diminta mundur akhirnya sibuk beliau ngambil sajadah baru mundur, jadi otomatis sajadahnya ditinggal, nggak apa-apa, nggak hilang juga sajadah itu. Nah, jadi ini lebih khusus lagi buat ibu-ibu lah yang pakai sajadah itu sama sekali tidak ada masalah, silahkan saja karena sekalian biasa buat bungkus mukannanya kan di dalam sajadah itu silahkan. Tapi sekali lagi patokannya bukan sajadah. Jangan batasan kita itu sajadah kita bukan, melainkan diri kita yaitu orangnya. Mau sajadahnya berdempetan atau ada yang ditumpang sedikit agar bisa dekat, silahkan. Dan sekali lagi berharap bahwa kita melakukan itu ingin mendapatkan kebaikan yang lebih besar atau lebih sempurna. Niatnya Nabi seperti itu mengajarkan. Insya Allah banyak kebaikan yang bisa diraih, yang bisa digapai dengan cara itu, dengan pemahaman seperti itu. Dan ya mudah-mudahan kebaikan inilah nanti yang mengantarkan kita mendapatkan pertimbangan dari Allah layak atau tidaknya diberi keselamatan oleh Allah. Mungkin itu sebagai pengantarnya. Seperti biasa silahkan kepada jamaah sekalian, bapak atau ibu-ibu, ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu terkait tadi. Ada nggih? Dari setelah ini dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih tadi telah disampaikan Ustadz. Seandainya yang ditepuk itu sudah mundur menemani jamaah yang di belakang, lalu yang di depan ini tidak paham, jadi tempat itu tetap kosong. Jadi seandainya nanti yang di belakang ini ada tambahan, apakah yang di belakang ini bisa kembali lagi ke depan? Yang pertama, memenuhi saf yang di depan. Dan yang kedua, apakah sholat berjamaah ini bisa dilaksanakan dengan imam dengan cara berduduk? Jadi makmumnya berdiri, imamnya berduduk sebagai imam jamaah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Datang sendirian, akhirnya minta bantu orang yang di depan. Alhamdulillah yang di depan paham, dia mundur dia menemani orang yang sendiri tadi sholat. Rupanya yang di depan kan kosong, habis posisi dia. Harusnya kan yang di sampingnya bergeser. Nah kebetulan yang tidak paham nih yang di samping yang bergeser, nggak bergeser-geser. Padahal jelas sekali kosong. Bisa jadi beliau tuh bawa sajadah atau bawa serban itu. Dalam hati beliau, kalau saya bergeser kayak gimana sajadah ini. Akhirnya biar aja sudah, nggak usah bergeser. Dibiarkan kosong. Alhamdulillah ada lagi jamaah lain datang di belakang kan, otomatis tidak lagi hanya berdua, bisa jadi datang satu atau dua orang, kan 4 orang sudah atau 3 orang aja. Lalu yang habis mundur ini tadi, ada teman si dia ini, ada sudah temannya. Kalau gitu saya maju aja, bisakah? Jawabannya bisa. Ya, betul maju. Tetapi akhirnya kan orang ini lebih banyak geraknya, dalam arti lebih repot dirinya. Tapi tenang saja, insya Allah pahalanya lebih besar. Begitu dia maju, sekalinya yang satunya tadi batal, keluar dia sendiri lagi, dipanggil lagi sampai mundur lagi. Misalnya, nggak apa-apa, itu ujiannya waktu tapi nggak apa-apa, betul maju. Nah ini diharapkan, tapi nyalah sulit memang. Habis selesai sholat, yang kita paham tadi, diminta memberitahu ke yang tidak bergeser, yang di depan. Langsung bahasa kitanya itu diceramahi, Bapak harusnya tadi bergeser ke samping,
Kata beliau, enggak, sajadah saya tertinggal kalau saya bergeser. Sudah, kalau orang begitu sulit, didoakan saja. Mudah-mudahan besoknya lebih paham. Nah, tapi tadi betul, maju saja lagi, ke depan lagi. Artinya memang mungkin itu terjadi. Namanya orang ini kan kadang-kadang juga ada yang, mohon maaf, egonya masih juga terbawa-bawa. Dia tidak berpikir kesempurnaan, tidak berpikir keutamaan sop ini. Yang penting punya dia aja. Ada orang yang begitu. Ampun sidin aja bahasa Banjarnya, yang dibawa. Ada yang seperti itu. Tapi mudah-mudahan kita tidak mengalami itu, karena sulit juga akhirnya gitu. Dalam arti repot, mundur, habis itu maju lagi. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, mengenai bisakah imamnya duduk sementara makmumnya berdiri? Jawabannya, ketika imamnya memang uzur dan tidak mungkin bisa berdiri dalam arti ada satu dan lain hal, maka imamnya duduk, makmumnya berdiri, tidak mengapa, tidak ada masalah. Dan memang orang tersebut paling berhak dan paling layak jadi imam. Biar beliau duduk, kita berdiri, ya tidak mengapa. Maksudnya makmum-makmumnya diri, imamnya duduk karena mungkin sakit atau kakinya tidak bisa berdiri, itu tadi salatnya tetap sah dan tidak mengurangi nilai pahala yang mereka dapatkan. Rasanya yang pahalanya berkurang itu kalau berbaring. Kalau berbaring iya, imamnya berbaring. Tapi kan berbaring ini tetap bisa maksudnya. Cuma tidak lagi imam tersebut utama jadi imam. Sedang berbaring itu. Jadi yang lain saja imamnya. Kadang orang kita pun yang duduk pun merasa tidak nyaman kan, maksudnya kayak gimana perasaan kita berdiri, imamnya duduk. Lalu ada inisiatif dengan imam yang lain. Ya boleh aja. Kalau misalkan minta yang lain saja menjadi imam, tergantung imamnya. Kalau beliau mengiyakan, ya yang lain nanti yang mengganti gitu. Mungkin seperti itu. Selanjutnya tadi dari beliau masih ada waktu. Ibu-ibu, adakah Bu? Oh, nanti ada ya dari ibu. Baik, sebentar karena tadi. Kalau tadi langsung duluan ke sini dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini yang ditanyakan sama tadi, itu masalah yang datang terlambat. Karena kebiasaan, karena datang terlambat tuh enggak mencolek yang di depan gitu. Nah, hati sendirian aja. Karena kebiasaan sudah enggak lama datang, ada yang baru lagi. Jadi berdua. Kadang-kadang datangnya tuh belum berangkat pertama, ada yang datang. Pernah juga ada yang datang sudah rakaat kedua. Pernah juga yang terjadi pas sudah yang datang kedua ini masbuk. Kebiasaan sudah gitu, sering. Tapi begitu ada kadang sekali waktu dari yang datang sama sekali sampai habis sholat. Itu gimana itu yang sendirian tadi? Karena sudah kebiasaan gitu. Terima kasih. Baik, jadi mungkin sering aja Pang kita nih datang terlambat di sop kedua berdiri, tapi habis kita tuh ada lagi yang lebih lambat dari kita datang, dan itu sering kata beliau tadi. Artinya jadi kebiasaan. Apakah itu bisa jadi patokan? Tidak bisa. Selama kita berdiri sendiri dan tidak ada benar-benar melihat orang ini akan datang bersama kita, kesunahannya tetap berlaku untuk minta tadi yang lain itu mundur. Atau bahasanya makruh bila kita mulai sholat sementara kita memang sendiri di situ. Berarti apa? Tetap minta aja. Karena tadi tidak bisa dipastikan. Beda begini, orangnya sedang lepas sendal tapi duluan kita. Ini kan kita jelas sekali ada orang itu sudah. Lalu kita mulai sholat tanpa minta orang yang mundur tadi tidak mengapa, karena bisa dipastikan orang itu akan datang. Kalau yang kita beranggapan nanti ada saja datang, dia tidak bisa jadi patokan itu. Nah buktinya pernah juga kita
takbir itu, sholat itu tidak datang-datang kan, ada juga. Bahkan yang kelihatan di tempat wudhu masih orangnya. Pas kita masuk, orangnya di tempat wudhu. Kita, oh ada nih kawan nih, sama-sama lambat. Datanglah kita di sini karena merasa ada tadi sholat kita. Sekalinya orang di tempat wudhu tuh nggak jadi. Bulik lagi beliau kan mungkin kan itu, makanya itu tidak bisa dijadi patokan dia. Jadi tetap kesunahannya meminta orang yang di depan untuk mundur gitu. Meskipun ada kemungkinan memang ada kemungkinan ini mungkin ini, tapi dia tidak bisa beda dengan yang jelas-jelas orang itu sedang berjalan menuju kita atau mau masuk itu tadi. Maka itu kita tidak minta karena lebih repot bahasanya, nunggu itu silahkan saja seperti itu. Tadi dari ibu-ibu ada? Oh ada dari bapak, nggih silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau nanya, mungkin setelah sholat asar sebelum sholat maghrib itu dilarang sholatnya. Mungkin sholat-sholat tertentu saja yang boleh kita sholat waktu itu ya. Bagaimana kalau waktu sebelum sholat maghrib kita datang ke masjid, sebelum duduk kita sholat tahiyatul masjid, boleh nggak gitu aja? Yang pertama. Yang kedua, setelah adzan maghrib, adakah yang disebut qobliyah maghrib? Bolehkah itu kita lakukan? Mungkin itu saja yang kita tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selepas asar itu yang memang bagian daripada waktu-waktu yang dilarang untuk melaksanakan sholat, ya termasuk ba'diyah asar kan tidak ada. Bahkan sebagian bahasa di fikih itu menyebut dengan kategori haram untuk melaksanakan sholat. Lalu sholat apa saja yang adakah sholat yang boleh? Yang pasti boleh itu adalah mengqadha sholat habis asar sampai ke maghrib, itu tidak ada larangannya untuk yang mengqadha, baik itu yang mengqadha sholat fardu ataupun mengqadha sholat sunnah. Maksudnya sholat sebelum asar, kan ada sebelum asarnya, tapi kita tidak sempat, sementara kita tuh sudah terbiasa dengan itu. Lalu orang iqomah sudah datang, kita ikut sholat. Selesai sholat asarnya, lalu kita mengqadha sholat sunnah sebelum asarnya tadi itu bisa, ataupun sholat sunnah zuhurnya diqadha setelah asar, ya kan? Atau sholat sunnah yang lain, atau sholat fardu jelas. Lalu bagaimana dengan sholat tahiyatul masjid? Anggaplah bukan habis asar persis, tapi belum masuk waktu maghrib. Kita lebih awal datang, anggap mungkin 20 menit, 15 menit lagi azan maghrib, atau lebih setengah jam lagi baru azan maghribnya. Kita sudah datang lebih awal, masuk masjid. Lalu bisakah sudah untuk melaksanakan sholat tahiyatul masjid? Sebagian pendapat menyatakan tahiyatul masjid ini sholat yang sebabnya karena perbuatan bukan karena waktu, atau sholat yang terikat dengan tempat bukan dengan waktu, sehingga begitu masuk masjid tidak berlaku larangan tadi, karena ini posisinya sedang masuk masjid, sehingga sholat tahiyatul masjid di jam tersebut, anggaplah maghrib jam 6 ya. Jam 6, nah anggaplah kita masuk jam 5.30 atau 5.40, lalu sholat tahiyatul masjid di situ bisa, karena ulama memandangnya bukan waktunya, tapi sebab dia terikat dengan pas masuk masjidnya gitu, tidak berlaku larangan itu tadi. Berarti nanti kalau pas Bapak datang lalu ingin sholat tahiyatul masjid, silahkan. Tapi saya juga menemukan di bahasa fikih yang lain, sholat tahiyatul masjid ini masuk kategori sholat mutlak. Kalau sholat mutlak berarti larangannya sama. Akhirnya ada pandangan dua itu, tapi saya masih cenderung ke pendapat yang menyatakan dia karena sebab itu. Berarti
masuk saja masjid dan laksanakan saja sholat. Tapi kan ada orang yang memilih tidak, akhirnya dia masuk masjid tidak sholat melainkan membaca tasbih subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar sebanyak 4 kali. Pahalanya sama dengan sholat tahiyatul masjid itu. Jadi itu pilihannya, maksudnya saya tidak memaksakan harus dimilih salah satu, tapi jika memilih bahwa ini masih masuk kategori sholat mutlak dan ini masih habis waktu asar tadi, maka tidak usah sholat, langsung duduk baca saja subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar sebanyak 4 kali. Itu menyamai dengan sholat tahiyatul masjid itu. Tapi dengan pendapat yang pertama, masuk masjid laksanakan saja sholat di situ, sholat tahiyatul masjidnya. Dia bukan yang kategori yang terlarang atau yang diharamkan tersebut. Mungkin itu. Satu aja tadi ya. Qabliyah maghrib. Yang saya tidak paham itu apa kebiasaan di tempat kita ada masjid musholla yang habis azan maghrib langsung iqomah. Saya tidak tahu asal muasalnya kenapa seperti itu, karena aslinya secara dalil, secara hadis, sholat sebelum maghrib itu memang jelas sekali ada. Bukan sekadar ada, termasuk yang dianjurkan gitu. Hanya memang tidak disebut dengan bahasa sunnah muakkadah. Tapi kalau bicara ada ketentuan dianjurkan, iya. Nah, saya tuh tidak paham di tempat kita ada masjid-masjid yang habis azan maghrib langsung iqomah. Apa latar belakangnya dulu kebiasaan? Kan itu sebetulnya dari dulu sudah gitu, sudah terbiasa begitu sehingga masih berlangsung sampai saat ini. Nah itu yang saya masih tidak tahu apa sebabnya dulu tuh. Kalau bicara dalil, bicara hadis-hadisnya, justru hadisnya banyak, dalilnya jelas sekali bahwa sholat sebelum maghrib itu ada kesunahannya untuk sholat qobliyah, kita menyebutnya begitu. Bahkan ada hadis di masa Rasulullah, di zaman sahabat itu, sahabat sholat sunnah sebelum maghrib itu sama kayak sholat maghribnya. Maksudnya semuanya sholat. Jadi kalau orang tidak ngerti, begitu masuk dikira sudah sholat maghrib, padahal ini sholat sunnah sebelum maghrib. Cuma saking semuanya sholat, sampai mengira sholat maghrib telah didirikan. Nah, riwayat itu jelas sekali menunjukkan bahwa sholat sunnah sebelum maghrib ini tidak hanya dilakukan 1-2 orang, tapi semua sahabat melakukannya. Nah, tapi tadi di kita ada masjid-masjid musholla yang habis azan maghrib langsung astagfirullahaladzim min kulli dzambin azim, langsung iqomah. Akhirnya kita tidak sempat sholat. Ya karena ini bicaranya bukan hal yang wajib dan kita juga tidak ingin jadi perpecahan, ya kita tidak mengapalah tidak sholat. Artinya kita memilih mengikuti kebiasaan yang ada sudah di situ. Tapi jika kita boleh untuk memilih yang lebih utama, tentu sholat sunnah sebelum maghrib itu lebih utama dibandingkan tanpa sholat sunnah tersebut. Allah Ta'ala a'la wa a'lam bishawab. Terakhir, ibu-ibu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Pertanyaan saya, misalkan di saf pertama ini ada yang kosong, tapi yang di belakang tidak mau ngisi karena terbiasa di belakang, itu hukumnya bagaimana Pak Ustadz? Baik. Kita ini namanya orang ini banyak macam-macam lah. Sebetulnya dengan pemahaman yang sama, insya Allah kebiasaan itu tidak bisa dijadikan acuan. Artinya sesuai tuntunan fikihnya. Jelas-jelas ada saf kosong, tapi beliau ini adalah pemain belakang. Memang tipikal beliau itu pemain belakang orangnya. Lalu kata beliau, biar disuruh, biar dipaksa saya tidak mau, pokoknya saya di sini aja. Ya sebetulnya
orang yang seperti ini kekurangan pemahaman saja, kekurangan ilmu. Apa hukumnya? Hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Itu sama kayak gini nah. Sama kayak di depan itu ada uang atau emas. Lalu orang ini bilang, enggak apa-apa, saya enggak perlu uang, saya enggak perlu emas itu. Itu sama kayak gitu. Jadi dia membiarkan peluang dapat uang, dapat emas tadi lewat. Kan kesempatannya saat itu aja. Nah begitulah orang-orang yang ini pahala tapinya. Ini pahalanya harusnya dapat besar, dia bilang enggak apa-apa, saya banyak aja sudah pahala, enggak apa-apa, enggak usah aja itu. Nah itu akhirnya dihukumi makruh tuh. Begitu bahasanya. Dia bilang enggak apa-apa, saya banyak aja sudah pahala, ambil aja siapa yang mau. Nah itu hukumnya makruh. Hukumnya makruh yang begitu tuh bahasanya. Jadi kalau sekali lagi kalau ditanya apa hukumnya, hukumnya makruh. Karena membiarkan pahala itu lewat begitu saja. Yang kedua, ya sahkah sholatnya? Ya masih sah gitu. Artinya keutamaan berjamaahnya tetap didapat, pahala dari rumah berjalan ke sini itu tetap saja ada. Cuma dia ada kehilangan nilai kebaikan yang lainnya yang harusnya bisa didapat. Karena jelas-jelas peluangnya sudah ada. Dibiarkan itu yang membuat bahasanya makruh. Bahasa lainnya makruh ini adalah yang tidak disukai oleh Allah dan Rasulnya, tidak terlalu disukai, disenangi, atau bahasa kasarnya yang dibenci. Makruh itu arti asalnya kan yang dibenci, makruh sesuatu yang dibenci. Seolah-olah bahasa kitanya itu gini supaya semangat lah. Kalau kita maju, seandainya Nabi ada di situ, Nabi itu senyum melihat kita gitu. Karena kita maju itu tadi ngisi sop itu. Nah sebaliknya sopnya kosong, harusnya kita maju, kita nggak maju. Nabi itu akhirnya apalah bahasanya, menyayangkan gitu. Kata sayangnya orang ini. Tapi ya dengan maha pemurah, maha penyayangnya Nabi, kita yakin saja bahwa Nabi tetap menyayangi kita, tapi sikap kita pada saat itu kurang tepat sebetulnya. Gitu seperti itu. Saya rasa cukup. Mohon maaf tadi ada ibu yang lain yang ingin bertanya mungkin tidak sempat. Insyaallah di kesempatan di waktu yang lainnya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.